tema kita adalah menghormati orang tua. Mengapa Tuhan mengajarkan semua kita untuk menghormati orang tua? Karena dalam firman Tuhan Keluaran 20 ayat 12 diajarkan bahwa setiap anak-anak yang menghormati orang tua akan panjang umur. Coba Yusna baca. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya kamu hidup lama di tanah yang diberi kepadamu. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa hormatilah orang tuamu supaya engkau panjang umur. Maka setiap anak-anak yang melakukan perintah Tuhan, dia harus bisa belajar untuk menghormati orang tua. Sama seperti pelajaran kita tadi, di mana Andi diperintahkan orang tuanya, Andi istirahat siang, tidur siang, jangan bermain ya nak. Iya mak, dia menyatakan iya mak. Tetapi ketika waktu dia masuk di dalam kamarnya, dia mulai berpikir, dia mulai melawan orang tuanya. Dia loncat dari jendela dan dia mengambil sepedanya dan dia bermain bersama dengan teman. 10 menit kemudian orang tuanya mendengar, sudah terjadilah bunyi yang besar. Ternyata orang tuanya melihat ada apa dengan bunyi yang tadi. Orang tuanya mendekati dan melihat rupanya anaknya yang namanya Andi tadi jatuh disebabkan oleh karena dia terburu-buru, tergesa-gesa. Untuk apa? Membawa sepedanya untuk bermain dengan teman-temannya. Inilah sebuah pelajaran bagi setiap anak-anak. Ketika anak-anak yang melawan perintah orang tuanya, pasti dia akan mendapatkan hukuman. Salah satunya adalah kecelakaan yang dialami oleh anak. Sama dengan zaman sekarang. Zaman sekarang anak-anak suka bermain handphone. Nah, kalau main handphone, jangan lama-lama ya nak. Nah, kalau main handphone, jangan menonton film yang kurang bagus, film orang dewasa. Tapi anak-anak yang melawan orang tuanya seringkali melakukan seperti itu. Maka kalau kita memiliki media yang namanya handphone, kita harus mempergunakan handphone itu dengan baik. Misalkan kita mengerjakan PR, kita belajar dari handphone tersebut. Itulah manfaat dari sebuah handphone. Manfaat dari handphone adalah kita dapat bisa belajar dan mengambil ilmu pengetahuan dari handphone atau juga televisi yang kita nonton. Jangan hanya di rumah main game terus. Nah, itu namanya sesuatu yang tidak menguntungkan anak-anak, tetapi hanya datang membuat kecelakaan. Anak-anak, 4 bulan yang lalu ada seorang anak difotokan kejang-kejang matanya, kejang-kejang sarafnya, kejang-kejang badannya, dia tergesa-gesa kejang-kejang. Orang tuanya sudah mulai panik. Ada apa dengan anak saya? Dibawalah ke bidan yang ada di sini, diperiksa. Orang tuanya mulai menjerit. Jangan-jangan anak saya ini sudah mulai sakitnya berat. Orang tuanya menangis. Ada apa dengan anaknya? Dibilanglah sakit tipesnya, dibilangnya sakit demamnya. Semua penyakit sudah diduga oleh orang tuanya. Dan orang tuanya mulai merasa khawatir dan bimbang. Ada apa yang terjadi dengan anaknya? Dan dibawalah ke rumah sakit yang ada di Rimbu, di Temo. Di sana diperiksa oleh dokternya. Dokternya menyatakan, bapak dan ibu harus lebih lagi menjaga anak-anak bapak ibu. Kenapa Pak Dokter? Karena anak bapak ibu seharian bermain handphone. Dari pagi sampai malam terus bermain handphone. Inilah yang menyebabkan bahwa urat sarafnya itu mulai kejang, mulai naik. Karena dia terus berpikir, nonton terus. Handphone tersebut masuklah virus ke dalam matanya, masuklah ke dalam otaknya. Maka otaknya yang ada di dalam pikirannya ini mulai tegang. Dan disitulah menyebabkan dia kejang-kejang. Kenapa dia kejang-kejang? Karena sarafnya. Nonton video, nonton terus. Gimana? Permainan itu dia terus melihat, menengok. Akhirnya membuat dia menjadi kejang-kejang. Media pembelajaran itu bisa membuat kita menjadi pintar dan bisa juga mendatangkan penyakit bagi kita. Contoh,
bermain handphone dari pagi sampai malam hari. Karena orang tuanya keluar, orang tuanya pergi arisan, kumpul dengan keluarganya yang lain, kumpul dengan saudaranya, dia mengambil kesempatan untuk bermain handphone. Dia mengambil kesempatan untuk bermain handphone. Akhirnya dia tidak sadar bahwa handphone tersebut merusak pikirannya dan membuat dia menjadi tegang. Artinya orang tuanya melihat bahwa menyatakan bahwa, nah, mulai hari ini kamu bermain handphone cukup 1 jam, 2 jam. Tidak boleh lama-lama. Dan kalau kamu bermain handphone, kamu harus belajar apa yang ada di dalam handphone tersebut. Jadi orang tuanya mulai menegakkan disiplin. Firman Tuhan menyatakan bagi kita bahwa Andi tidak menghormati orang tua menyebabkan dia menjadi celaka. Anak-anak yang tidak menghormati orang tua pasti akan mendapatkan hukuman. Bisa dia celaka, bisa dia berantem, bisa dia jatuh, bisa dia sakit. Itu adalah bagian daripada hukuman. Coba sebutkan 2 contoh kalau kita tidak menghormati orang tua. Siapa tahu? Angkat tangan. Ya, bagus. Pak. Jangan minta. Apa jawabannya? Membentak orang tua? Membentak orang tua. Nah, ini adalah sebuah contoh yang salah. Kalau kita dipanggil orang tua, kita harus menjawab dengan lemah lembut. Tepuk tangan buat Krishna. Sebutkan lagi salah satu contoh tidak menghormati orang tua. Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Salah satu contoh tidak menghormati orang tua. Hari Krishna sudah menjawab bahwa membentak orang tua. Sebutkan salah satunya. Siapa lagi angkat tangannya? Ya, apa Krishna Sinar? Tidak menaati perintah orang tua. Contoh, kita panggil Julius, mamanya memanggil. Iya mak, cuci piring. Iya mak. Dia bilang iya mak, tapi dia bermain terus sampai sore hari. Julius, mama mau pergi ya, nanti cuci piringnya ya. Iya mak, iya mak. Tapi dia iya mak, tapi dia tidak melakukan perintah dari orang tua. Itu namanya sebuah kenakalan dan ketidaktaatan kepada orang tua. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita di Hukum Taurat Keluaran 20 ayat yang ke-12. Di situ menyatakan bahwa hormatilah orang tuamu, maka itu akan panjang umur. Kalau siapa yang tidak menghormati orang tua, maka umurnya itu pasti pendek. Maka Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita harus senantiasa belajar untuk menghormati orang tua. Sama seperti Andi. Andi tidak menghormati orang tua, maka dia menyebabkan dia menjadi celaka. Allah Tuhan kita Yesus Kristus ada di surga. Yang paling tinggi di surga. Tuhan tidak turun langsung untuk mendidik kita. Tapi Tuhan menyuruh wakilnya yang ada di dunia untuk mendidik anak-anaknya. Siapa wakil Allah di dunia? Orang tua. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Orang tua adalah wakil Allah di dunia. Maka orang tua sebelum kalian lahir, orang tua sudah mengetahui bagaimana cara belajar yang baik, bagaimana cara mandi yang baik, bagaimana cara tidur yang baik, bagaimana cara masak dan mencuci piring yang baik. Semuanya sudah dilakukan oleh orang tua karena sebelum kalian lahir. Maka Tuhan ingin mengajarkan kepada kita wakil Allah di dunia ini adalah orang tua. Pak Guru bertanya, siapa wakil Allah yang ada di sekolah? Bapak dan Ibu Guru? Maka Bapak dan Ibu Guru ketika mengajari kalian, tentu pasti Bapak dan Ibu Guru mengajari kalian dengan rasa takut kepada Tuhan Yesus. Contoh, rasa takut kepada Tuhan Yesus. Anak-anak tidak boleh mencuri. Nah, itu namanya Tuhan mengajarkan supaya tidak boleh mencuri. Anak-anak tidak boleh berbohong. Karena orang yang berbohong itu adalah orang yang bisa diserang oleh Tuhan Yesus. Maka guru
Perhatikan, guru itu selalu mengajarkan yang baik. Memberikan kalian matematika, mengajari kalian bahasa Indonesia, mengajari kalian menggambar, mengajari kalian bernyanyi. Itu adalah bagian daripada cara orang tua untuk mendidik kalian, karena orang tua adalah wakil Allah. Siapa yang tidak menghormati orang tua, maka dia pasti akan mendapatkan hukuman yang umurnya masih pendek. Kenapa? Karena Tuhan mengajari perintah Tuhan dalam kitab Keluaran bahwa hormatilah orang tuamu supaya engkau penyembuh. Coba Pak Guru bertanya, siapa yang membantu orang tuanya di rumah? Angkat tangan. Oke, turunkan tangan. Coba sebutkan 2 contoh ketika kita membantu orang tua di rumah. Apa? Main CPR, Sapporo, tepuk tangan kuat Krishna dan Guru Pendeta. Oke. Kalau kita tidak mencuci piring, kita tidak menyapu rumah, maka rumah kita itu akan menjadi sampah. Dan kalau di mana ada sampah, di situ adalah lalat. Di mana ada sampah, di situ adalah lalat. Lalat membawa penyakit dari sampah yang sana, membawa ke sampah ke rumah kalian. Lalat membawa penyakit dari pasar, membawa ke rumah kalian. Lalat membawa penyakit dari tong sampah yang ada di sekolah, membawa ke rumah kalian. Maka setiap lalat itu selalu membawa penyakit, karena lalat selalu hidup di tempat sampah. Di mana ada sampah, di situ ada lalat. Di mana ada lalat, di situ membawa penyakit. Maka kalau rumah kita tidak lagi membantu orang tua, menyapu, membersihkan, mencuci piring, maka lalat akan datang menjijikinya. Dan penyakit itu akan kita dapat. Jadi siapa yang tidak membersihkan rumahnya, itu pasti akan mendapatkan penyakit. Coba sebutkan lagi, apa akibat daripada kita tidak membersihkan sekolah kita? Mendapatkan penyakit dan menyesal. Nah, itu saudara kita. Coba baju kita, kalau kita tidak mandi, tidak menyucinya, kita menyimpan baju kita. Perhatikan ke sini. Kalau kita menyimpan baju kita dan kita tidak membersihkannya, mendatangkan penyakit apa tidak? Pertama, gatal-gatal. Setelah gatal-gatal, mulailah luka-luka. Setelah luka-luka, terjadilah pembusukan. Luka tersebut mulai busuk, mulai bau sekali. Dan mulai bau, mulai jemak-jemak. Tunggu. Kalau sampai ke dokter bilang begini, ini akibat daripada anak yang malas mandi. Maka dokter hanya memberikan obat, dokter tidak bisa menjamin sembuh atau tidak. Kenapa? Karena lalat sudah memakan daging kalian. Kenapa? Disebabkan oleh karena malas mencuci baju, malas membersihkan tubuhnya. Maka lalat itu datang dan menghinggapi tubuhnya, dan pertama adalah melukai. Setelah melukai, badan kalian itu akan mulai luka. Setelah luka, baunya belum begitu terasa. Setelah sudah luka beberapa hari, mulailah bau busuk. Seperti orang sakit kusta. Kalau orang sakit kusta, dari sini kita berdiri, orang yang sakit kusta di pasar sudah bisa kita cium. Karena bau daripada badannya yang tadinya kotor, tidak bisa membersihkannya, maka datanglah kuman. Menghinggapi tubuhnya menjadi luka menjadi busuk dihinggapi oleh lalat. Maka setiap kita dari itu supaya kita harus menjaga kebersihan. Bersih adalah bagian daripada iman. Kalau sekolah kita bersih, kita kan pasti sehat. Betul enggak? Kalau kelas kita bersih, kita sehat enggak? Kita pun semangat belajar. Kalau kelas kita kotor, sebentar kita lalat. Jadi dia tahu lagi belajar. Begitu mau main nulis, datang lalat. Begitu lagi mau main nulis, datang lagi. Kapan mau dengarnya? Kenapa? Karena kelas kita menjadi kotor. Kalau rumah kita kotor, kita mau tidur sebentar, datang lalat. Tidur sebentar, datang nyamuk.
Tidur sebentar datang lagi lalat. Tidur sebentar datang lagi nyamuk. Jadi tidak bisa tidur sampai pagi. Kenapa? Hanya memukul adalah ada nyamuk. Kenapa lalat banyak lalat di rumah? Karena rumah kita banyak sampah. Maka kalau rumah banyak sampah, cepat-cepat akan mendapatkan apa? Banyak. Kalau baju kita jorok, cepat akan mendapatkan apa? Penyakit. Maka Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita harus rajin membersihkan kelas kita, rajin membersihkan rumah kita, rajin mandi dan rajin memakai pakaian yang bersih. Itu namanya perintah daripada Tuhan kepada orang tua supaya orang tua mendidik anak-anak. Karena ada orang tua. Kenapa ada orang tua? Orang tua ditugaskan untuk apa? Untuk mendidik kalian, untuk menasihati kalian. Pedro, jangan main jauh-jauh dari rumah. Pedro, jangan main di jalan. Kenapa? Supaya apa? Kalau kamu main jauh-jauh, bisa datang pencuri bawa mobil. Mobil lewat, dilihat diri sendiri, langsung diangkat, masuk ke dalam mobil, dibuanglah ke Kamboja. Di Kamboja itu ada tempat namanya menjual dan mengambil organ-organ tubuh anak-anak. Maka ketika ada anak-anak yang jauh bermain di rumah, maka mobil lewat melihat, ini siapa ya? Ini siapa ya? Langsung dibuka pintu, langsung ditarik, masuk ke dalam. Dipegangnya apa? Dipegang mulutnya supaya jangan teriak. Enggak lagi teriak karena sudah dibuat obat. Tidak bisa teriak, langsung dibuang lagi ke dalam mulut. Langsung dibawa ke Kamboja. Malam-malam naik pesawat dijual lagi ke Kamboja. Supaya apa? Supaya diambil hidungnya, diambil hatinya, diambil jantungnya, diambil telinganya, diambil otaknya. Kenapa? Karena anak tersebut tidak mengikuti perintah orang tua. Orang tua menyatakan, jangan engkau main jauh-jauh. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa orang tua adalah wakil Allah di dunia. Siapa yang menghormati orang tua, dia pasti akan panjang umur. Maka itu kita harus senantiasa belajar untuk menghormati orang tua kita. Karena orang tua terlebih dahulu mendidik dan menasihati kita. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita harus melakukan setiap perintah. Sabar. Salah satu baca di depan Amsal 13 ayat 1 sampai yang ke-3. Amsal 13 ayat 1 sampai yang ke-3. Siapa yang baca di depan? Ini Rizky dari Rizka, saya Sisila. Sila baca Amsal 13 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 sampai 3. Silakan. Anak yang bijak mendengar nasihat orang tua. Anak yang bijak akan mendengar nasihat ayah dan ibunya. Tetapi anak yang tidak mendengar nasihat ayah dan ibunya, itu dia pasti akan menjadi apa? Pencemo. Tahu pencemo? Pencemo itu, aku jengkilo sama ayahku loh. Aku jengkilo sama ibuku loh. Ngomong terus. Itu namanya pencemo. Kalau pencemo itu dia hanya mau menjelekkan orang tuanya. Ayahku lo, aku bersih lo, miskin lo, ayah kamu, bagus lo ayahmu lo, orangnya kaya. Itu namanya pencemo. Setiap anak yang tidak mendengar didikan orang tua, dia pasti akan menjadi pencemo. Pencemo itu adalah orang yang menjelekkan orang tuanya. Orang yang menjelekkan orang lain, itu namanya pencemo.
Maka Tuhan mengajarkan kepada kita, anak-anak yang taat, yang mengikuti perintah orang tua, dia pasti akan mendapatkan didikan yang baik. Anak-anak yang selalu mendengar nasihat orang tua, dia pasti akan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita diajarkan supaya setiap hari kalau pulang sekolah, kita harus menyimpan buku kita. Setelah itu kita istirahat sebentar, menyimpan buku kita. Setelah kita berdoa dan makan, sebelum makan kita harus berdoa. Ya Tuhan, berkatilah orang tuaku, berikanlah mereka kesehatan supaya mereka bekerja, mencari rezeki dan memberikan makanan kepada kami. Siapa yang pernah berdoa kepada orang tuanya? Angkat tangannya. Oke, turunkan tangan. Maka anak-anak yang selalu mendengarkan dan mendoakan orang tuanya, maka dia pasti akan diberkati oleh Tuhan. Maka kalau mau tidur, harus berdoa kepada orang tua. Mau makan, kita harus berdoa kepada orang tua. Itu namanya didikan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Anak-anak yang tidak mendengar didikan, dia pasti akan menjadi pencebok. Aku lo dan suka dengan mama aku lo, ini gini suruh aku. Aku dan suka lo dengan bapak aku lo, ini gini suruh aku. Itu dia akan menjadi pencebok. Ya. Setiap anak yang maunya ngomong jelek orang tuanya, aku capek lo, dikit-dikit aku disuruh cuci piring. Aku capek lo, dikit-dikit disuruh jaga adik. Aku malas aku jengkel kaya sama mamaku. Itu namanya pencebok. Siapa yang pernah ngomong seperti itu harus bertobat. Siapa yang pernah ngomong dengan orang tuanya seperti itu, dia harus bertobat. Karena itu dia telah jauh kepada Tuhan. Siapa yang menjadi pencemooh, dia harus bertobat. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita harus belajar dan memberikan yang terbaik kepada orang tua, dan juga Tuhan pasti akan senang melihat kita kalau kita menghormati orang tua. Mulai sekarang Pak Guru tidak lagi mendengar kalau ada anak kelas 3 yang nanti orang tuanya bilang, Pak Guru, itu loh anakku di rumah ini, dia malas. Yang diajarnya Pak Guru apa enggak Pak Guru ajari? Kalau Pak Guru mendengar ada orang tua yang ngomong seperti kepada Pak Guru, maka nilainya Pak Guru kurangi. Kalau nilai agama sudah turun, pasti tidak naik kelas. Kalau nilai agamanya sudah kurang, pasti tidak naik kelas. Mengapa tidak naik kelas? Karena anak tersebut tidak belajar untuk menghormati orang tuanya. Dia tidak menghormati orang tuanya, apalagi kepada Pak Guru dan Ibu Guru. Orang tua yang melahirkan dia aja dia tidak menghormati, apalagi kepada Pak Guru dan Ibu Guru. Maka anak-anak seperti itu sewajarnya, seharusnya mendapatkan nilai yang rendah. Kenapa? Karena anak tersebut tidak belajar untuk menghormati orang tua. Ibunya yang sudah melahirkan dia, yang sudah mengandung dia, yang sudah capek-capek memberikan dia minuman, yang sudah capek-capek memandikan dia, yang sudah capek-capek membuat dia pakai baju, yang sudah capek-capek menyuci dia, menyuci bajunya, itu aja dia tidak menghormati. Maka anak-anak tersebut seharusnya tidak mendapatkan nilai yang baik. Orang tuanya, ayahnya yang sudah bekerja dari pagi, siang, malam, dapat uang. Setelah dapat uang, dikasih ke anaknya. Ayahmu sudah pagi-pagi, masih tidur kamu, ayahmu sudah keluar, pergi ke ladang, membawa mando, mengimas-ngimas supaya mendapatkan uang. Setelah mendapatkan uang, uangnya bukan disimpan lama-lama di kantongnya, dikeluarkan. Ini nak, dikasih uang kepada kalian. Tapi kalau ada anak-anak yang sudah seperti itu dan tidak menghormati orang tuanya, baiknya anak tersebut tetap tinggal di kelas 3. Tidak boleh naik. Kenapa? Karena anak tersebut tidak belajar untuk menghormati orang tua. Sama seperti di sekolah, Pak Guru sudah capek-capek bersuara mengajarkan dia. Ibu Guru juga capek-capek sudah mengajarkan dia. Kerjakan PR ya. Ada yang bilang, malas. Nah, kalau ada anak-anak seperti itu harus mendapatkan hukuman. Itu harus mendapatkan hukuman. Karena anak tersebut
tidak belajar untuk menghormati Pak Guru dan Ibu Guru,